Kalau Kulin, kami itu mengklasifikasikan kuliner legendaris, kuliner yang memang diminati, terus kuliner yang situasional, gitu. Jadi selama ini saya berpikir ini rame nih bisa sampai 10 tahun, 20 tahun, gitu. Oh ternyata ini yang kami pelajari gitu. Nah, jadi harus berpikir bahwa Mbak lihat gak bakso itu kan itu kuliner yang lama, yang kuat gitu. Atau kalau yang legendaris boberek. Ya. Atau Suharti. Ayam Suharti itu legendaris gitu. Terus yang enggak, yang situasional apa? Es kepal. Oke. Nah, kami Kulin tuh biasanya memperlakukan seperti itu. Gitu. Ya, bagaimana berpikir legendaris itu? Nah, ketika legendaris itu otomatis kan orang apa Mbak yang dicari? Ngangeni. Suasananya. Betul. Ketika kita nongkrong nih, saya jauh-jauh ke Sentul mau makan ini, mau makan sesuatu produk dan suasananya, gitu. Nah, ini yang harus kita giring ciptakan, gitu. Termasuk isi di dalam. Tapi itu tidak produknya mengurangi kualitas dari makanan tersebut ya? Iya. Karena kan Kulin ini kan basicnya prioritasnya adalah bagaimana rasa atau enggak, atau secara satu paket dengan kalau punya restoran tentunya dengan pemandangannya, dengan satu paket, atau kita satu paket ya. Jadi Kulin tidak hanya fokus di makanannya aja. Enggak. Oke. Tidak kayak umpamanya nih ada beberapa yang di puncak gitu. Saya giring teman-teman nih supaya mereka nyaman di situ, makanannya, terus kegiatannya, terus tadi kemasannya, terus hygiene sanitasinya, terus pemandangannya, terus event-event kegiatannya. Nah, kita kolaborasiin gabung itu. Nah, nanti orang tuh nyari yang mana? Silakan pilih. Kan yang intinya ketika kuliner kita mau ramai kan ada berbagai macam hal, Mbak. Gitu. Contohnya saya punya teman nyebut boleh ya, Resto Sejuk. Itu terpelosok, Mbak. Tapi orang cari aja ke situ ya. Karena dia menunya enak. Terus memancingnya apa? Saya juga sedikit karena ini adalah zaman modern, digitalnya. Jadi mereka aktif di sosial media. Iya, harus ada digital yang jago. Itu mereka terpelosok karena digitalnya yang bagus gitu. Menunya enak, ngangenin, lokasinya bagus, walaupun dari jalan 2 kilo, 3 kilo dikejar. Masuk gitu. ke gang-gang kecil iya. Nah, nanti itu dibuat gimana supaya langgeng dan abadi. Nah, itu harus dikeluarkan ide-ide motivasi, ini inovasi. Kulin sendiri apakah membantu hal-hal seperti ini dengan berapa 200.000 atau? Jadi kita punya tim. Oke. Kayak kalau berkaitan dengan makanan dan lain-lain, kita punya grup chef ada. Terus kalau umpamanya yang berkaitan untuk bangunan dan desain, itu ada tim juga. Ada lulusan arsitektur UI, terus ada dari ITB juga teman-teman gitu. Terus kalau mau dia ada seni budaya, kita juga punya seni budaya, tari, batik. Ini sebenarnya masuk di dalam Kulin sendiri sebagai salah satu. Jadi kita punya grup namanya business development. Oke. Mereka masuk ke dalam business development. Saya masukkan. Tapi mereka mandiri, maksudnya mereka scattered di mana-mana, tapi mereka gabung ke Kulin untuk membantu Kulin mengangkat bersama-sama. Betul. Gitu ya. Jadi contoh Mbak Lucy, kemarin acara ini malah ide kreatif, nanti main yuk ke alun-alun Bogor. Itu kayak mau buat acara rutin. Sampai orang dinasnya kaget. Itu Pak siapa? Saya punya tim kreatif. Ada pimpinannya. Apa Pak? Dia bilang gitu. Saya kan cuma nari, Mbak. Terus kosong nih. Ini seru juga ya. Nyanyi ya? Nyanyi, Mbak. Jadi Kulin ini saya nggak bingung sih maksudnya. Jadi Kulin ini merambah kemana-mana. Karena kan. Jadi sebenarnya gini, Kulin ini bukannya merambah ya. Enggak, jadi mungkin Kulin tetap fokus di kulinernya ya, tapi bekerja sama kolaps dengan budaya. Terus kemudian dengan misalnya contoh komunitas chef misalnya begitu kan. Jadi betul-betul networkingnya tuh digalakkan. Dikembangkan.
kalau kami dikembangkan gitu. Jadi apapun ada, tetapi dengan konsep yang kita arahkan gitu. Karena kan nggak mungkin Mbak, orang makan tuh Mbak Lucy sepi diem aja, pasti ada penyanyi. Nah terus kalau di event saya suruh nyari, Pak gabung yuk sama lukisan, ada pelukis saya gitu. Kayak di Hotel Aston kita ngadain, terus di Grandika itu ngadain apa, batik Mbak, terus pelukis kita, tapi ada event makanannya juga. Nah seperti itu. Jadi Mas Yo ini pengadaan akhirnya, maksudnya dengan banyak kolaborasi kemana-mana. Jadi pada saat kulinernya ini ada acara dan mereka meminta ada ini enggak, ada budaya enggak, ada ini, itu ada, semuanya siap ada. Sampai lomba jadi, kita ada. Difasilitasi itu. Iya, sponsor kita punya 30 hampir 40. Karena saya kan senang silaturahmi sama berbagi. Nah itu. Nah pertanyaannya itu mayoritas supporternya itu apakah ada pemerintah departemen yang besar yang ya maksudnya kan ada Kementerian Pariwisata, ada UMKM atau Ekraf, ada, dan itu apakah ini disupport oleh mereka semua? Disupport, kita dilibatkan gitu. Sampai kemarin yang di Belanda itu kan deputinya itu melalui jaringan saya Mbak gitu. Nah seperti itu, mereka dapat info, saya punya support. Kan dengan kenal kita saling berbagi, mereka juga akan ngasih kita info. Betul. Itu filosofi kami, silaturahmi dan berbagi gitu. Silaturahmi dan berbagi. Iya. Itu judul aja tuh, dicatat itu. Kulin dengan silaturahmi dan berbagi. Kulin dengan filosofi. Kulin dengan filosofi silaturahmi dan berbagi. Ya, jadi kalau ada musibah, kita punya tim, Mbak. Kayak kemarin Sukabumi. Terus Anyar. Maksudnya kita punya tim, bantu turun ke lapangan buat dapur. Gitu, seperti itu. Terus waktu banjir yang di Jakarta, di rumah saya kita buka dapur. Gitu. Ya seperti itu Mbak momennya. Cuman tetap kita punya koridor gitu. Nah seperti itu. Mas, kalau Kulin ini sangat aktif juga kah di sosial media, di digital? Kita ngomong dunia digital sekarang kan. Iya, alhamdulillah. Boro-boro digital. Sekarang kita pindah lagi ke AI gitu kan. Nah, itu alhamdulillah. Kalau saya kan senang nulis, Mbak. Gitu, senang moto juga. Kulin punya semua, IG, TikTok, FB sampai web, cuman belum termaintain. Terus saya juga menginstruksikan teman-teman semua di daerah punya. Gitu. Jadi Sumatera Utara. Apakah Kulin ini apa? Depok. Kulin ini ada Kulin pusat berarti ya? Jadi kalau Mas Yo itu apa? Pusat, kemudian baru nanti ada koordinator daerah pusat. Gini Mbak, klasifikasinya kita pusat. Korwil itu provinsi. Ya, Korda itu kabupaten dan kota. Terus di bawahnya kita ada ujung tombak kita Geraha Riset. Research. Terus Geraha Kreatif. Kalau riset kan akademisi, Geraha Kreatif. Terus di bawahnya lagi ada Garda Reseller. Garda Reseller? Iya, itu ujung tombak suruh marketingin. Nah, Garda Reseller ini adalah anggota. Semua anggota Kulin. Semua ini dari atas sampai bawah, pusat anggota. Semua anggota. Ada. Gitu. Jadi tinggal mereka memilih mau yang mana gitu. Ya, jadi kadang-kadang satu orang tuh punya 3 grup. Kalau saya kan bebas, tadi saya bilang silaturahmi semuanya sama orang gitu. Nggak pernah saya. Caranya bagaimana kita bersilaturahmi, Mas? Masa zaman sekarang? Ya itu dong? di grup, saya grup nasional diskusi gitu. Kebetulan juga Kulin itu tidak suka seremonial, Mbak. Oh iya lupa, saya tuh sekarang karena gerakan saya sekarang punya tenda, Mbak. Tenda? Aset, punya listrik 100 titik, punya aksesoris. Ya tadi saya bilang Mbak, saya tuh orangnya tidak seremonial, kebetulan ditemuin pimpinan-pimpinan juga seperti itu tapi beri manfaat. Seperti ngumpul gitu apa. Kita yang sederhana aja. Terus atau kongres atau apa kegiatan habis 300 juta, 400 juta teman saya hingga 1 miliar. Saya beliin tenda. Beliin kabel listrik. Saya punya kabel 100 titik, Mbak. Jadi nanti kalau ada event-event itu udah tinggal disewakan saja kepada mereka. Kalau antar kita nggak harus sewa dong. I see. Uang lelah.
Oh ya, uang lelah. Uang Ya, punya itu. kita. Iya, kita nggak ngomong sewa lah ya. Sebenarnya sama aja kan. Iya. Sebenarnya sama aja, cuman Tapi tidak berarti tidak satu tenda dihargai sekian. ya enggak. Sukarela. Iya, sukarela uang lelah masukkan aja di kotak gitu ya. Iya. Nah, itu dia. Jadi berkaitan itu, dengan itu adalah salah satu keuntungannya kalau menjadi anggota Kulin sebenarnya. silakan. Itu salah satu yang kelebihan kita. Jadi selain edukasi tentunya kan terus-terusan untuk meningkatkan kualitas, ya terus kemudian networking kan, ya dengan ide-ide kreatif, ide-ide kreatif, Ya. kemudian akademika sebenarnya banyak sekali akademisi, terus kemudian tadi itu aset sewa-sewain, nggak sewa lah, uang lelah untuk aset itu. Iya, seperti itu. Karena saya belajar dari rekan saya Pak Aris Mufti Gerakan Desa Emas. Malu jadi benalu, gotong royong, kebersamaan, persaudaraan, itu yang kita kembangkan dari yang kecil dulu. Itu sebenarnya basic banget ya Mas ya. Basic banget. Kalau orang udah berpikir Indonesia itu sebenarnya terkenal kekuatannya dari gotong royong. Itu salah satu filosofi itu mesti koperasi. dinaikkan terus tuh filosofi koperasi seperti itu. Mas kalau kembali lagi bahwa bagaimana Kulin ini mendukung kembali lagi ya asta-citanya pemerintah untuk koperasi desa. Kan sekarang kan kalau kita dengar koperasi kayaknya lebih jarang dengarnya daripada pinjol. Itu dia. Daripada pinjol. Dulu kan kalau kita ya udah kita ke koperasi aja simpan pinjam. Jadi ada yang kita simpan, dari yang kita simpan itu kita bisa pinjam kembali kayak gitu kan. Ya. Koperasi itu kan seperti itu sebenarnya. Ya. Mengakomodir kebutuhan pokok kita, gitu ya, dengan sekaligus mengatur lah, memanajemenin lah ya. Nah sekarang bagaimana misalnya Kulin mendukung ini? Kalau saya pikir kan ini pasti arahnya ke situ ya. Jadi nge-grab gitu loh koperasi desa betul, ini. Tertarik. Itu memang salah satu yang kami diskusikan berkelanjutan. Terus kita pikirkan. Kami Aliansi Kuliner Indonesia tergabung juga dengan Kulindes, Kuliner Desa Emas. Saya Apa itu Kuliner Desa Emas? Di Menara 165 ada Gerakan Desa Emas. Ini baru atau? Udah lama. Udah lama. Udah lama, seberapa lama? Itu konsepnya Pak Argi Nanjar juga. I see. Nah, kebetulan Pak Aris Mufti itu komisaris utamanya, ketuanya. Itu teman saya, guru saya. Selain ada Profit. Beliau itu punya konsep yang tadi saya sampaikan itu, malu jadi menalu, gotong royong, kebersamaan gitu. Nah, seperti itulah dia punya pilar-pilar dan bagus sebenarnya. Cuman untuk menerapkannya, saya coba dari yang kecil. Itu sosialisasinya seperti apa? Ya ini tadi saya sampaikan, saya ke desa. Di Lampung Pak, saya udah hampir seluruh desa udah kunjungan sama dia. Terus di Eretan Kulon, terus di Bandung, Cileunyi Wetan. Jadi sebenarnya secara diam-diam sosialisasi itu berjalan. Ya, bersafari ke daerah-daerah ya. Iya, karena Mbak Lucy tahu petani-petani kita, nelayan kita, sedih nggak? Iya dong. Sedih dong. Ketika saya pergi ke Sukabumi, dia nanam sawi, harganya 200 perak, dibuang. Saya berpikir, kenapa kita nggak buat pabrik di situ dengan desa, dengan koperasi? BUMDes itu kan dapat dana. Betul. Tapi apa isinya yang dibelikan, Mbak? Mobil, jalanan, motor, yang sifatnya konsumtif. Kalau misalnya jalan itu kan infrastruktur. Ya. Kalau tanpa, saya tidak ini ya. Tapi saya boleh berargumentasi ya. Kalau misalnya BUMDes itu dia membuat jalan, terus kemudian kendaraan gitu ya. Kalau saya lihat dari segi positifnya nih, Mas, adalah infrastruktur yang dia lakukan, kemudian transportasi. Karena kalau ke desa itu kan perlu transportasi. Ini positifnya. Ya, tapi mungkin kebablasan kali ya, Mas. Ya, itu yang kadang kalau kita pikirkan teknis di lapangannya belum tentu seperti pembayarannya atau segala macam gitu. Dan kala-kala udah bagus, coba dianggarkan gitu. Tapi kok saya tertarik, kenapa tidak membuat industri yang menghasilkan uang tersebut untuk rakyat gitu, untuk pengembangan rakyat. Ada saldo, umpamanya dia dapat 2 miliar. Jadi disisihkan lah untuk bukan itu maksudnya. Maksudnya mereka harus dapat income dari dana tersebut. Contohnya adalah yang tadi saya bilang sawi. Buat dong pabrik kimchi, Mbak. Pabrik kimchi itu
nanti diekspor atau diantar kita dulu juga deh ke restoran rumah makan. Nah, pabrik kimchi atau pabrik sawi asin itu kita buat di situ. Kita akan melibatkan apa Mbak? Warga situ. Terus sawi yang 200 perak itu bisa jadi 1.500 harganya. Bisa juga jadiin jus segala macam. Nah, kan lifestyle sekarang kan lebih ke health. Ada suatu contoh di Cirebon, gitu. Ada BUMDes yang unik, diarahkan sama Gerakan Desa Emas. Mereka ketika turun nelayan ya Mbak ya, ketika turun jimpitan, naruh sekilo, dapat 100 kilo, dibuang 1 kilo, nggak apa-apa dong? Nggak apa-apa. Sekilo 30.000, 20 lah Mbak. Apa? Dikali 1.000 orang, berapa Mbak Sari? Ya. Itu yang tidak terpikirkan. Akhirnya sekarang dia punya kapal sendiri, mesin untuk BBM, gitu, seperti itu. Terus limbahnya dengan dana BUMDes diolah jadi terasi, terus jadi banyak lah pupuk, dibuat pabrik pupuk dari dana BUMDes. Sebenarnya itu semua kalau desa-desa membuat seperti itu, membuat yang sederhana aja ya, nggak perlu yang pabrik segede-gede apa gitu, tapi dia hanya untuk konsumsi lokal antar aja. mereka, gitu. Oke lah, kalau infrastruktur kan udah bagus-bagus. Mas ini bagus masuk di pemerintahan kayaknya nih. Saya sudah masuk? Saya lebih senang di belakang aja gitu. Tapi ide-ide saya akan saya tularkan ke teman-teman gitu. Nah nanti disitulah akhirnya apa yang terlihat sekarang tuh, kan saya bilang tadi Mbak Lucy, bergerilya saya senang. Kalau di pemerintahan nanti selebrasi. Iya, saya tidak berpolitik. Saya tidak mau berpolitik dan tidak mau ini. Ya udahlah, yang kita berjuang. Tapi berjuang tuh di mana? Kalau Mas Yo lihat keadaan pemerintahan sekarang ini optimis nggak? Kan satu, cut anggaran gitu kan. Kedua, rapat gunakan seperti gitu-gitu lah. Ya, saya nggak mau lanjutin lagi. Kalau saya berpikir gini ya, pemerintahan tuh punya kekurangan dan kelebihan satu sama yang lain gitu. Terus saya kok lebih seneng gini loh Mbak, ketika memilih seseorang walaupun dia jenius apapun, dia harus punya pengalaman dari kecil sampai besarnya seperti apa. Nanti taste memimpinnya akan kelihatan itu. Dan terlepas dari dia pinter dan kelebihan dari pemerintah sekarang, ada kelebihan lah gitu. Pemerintahan lalu pun ya bagus juga, ada kelebihan dan kekurangan. Ya sekarang kan teriak-teriak, saya nggak bisa nih anggaran ini dipangkas gitu. Ya wajar dong Mbak gitu, karena di sisi lain kan dia harus bergerak di lapangan juga gitu. Tapi kan pemerintah sekarang punya niat yang lain gitu, mungkin punya rencana besar. Kalau saya sih ya akhirnya dengan keterhati-hatian gitu, ikutin aja gitu, terlepas dari dari akhirnya nanti saya tidak tahu, kita tidak tahu semua. Yang penting kan apa Mbak, ide kreatif. Kalau entrepreneur tuh berpikirnya gini, anggaplah masalah jadi peluang. Itu aja saya. Itu harus. Iya. Kalau enggak kita akan stop dan udah selesai, goodbye. Anggaplah jadiin sebuah peluang, bukan dijadiin masalah. Contohnya program-program yang ada gitu kan, ya udah dijadiin peluang aja gitu. Dan juga satu lagi Mbak, kita juga, saya senang ya berpikir terbalik Mbak. Berpikir terbalik. Kita ngikutin, tapi berpikirnya yang lain gitu. Kalau kita hanya terbawa, nggak baik juga kan. Tapi berpikir terbalik dengan ide-ide kreatif kita tunjukin gitu. Kalau Lebaran itu namanya mungkin kritis, berpikir kritis kali ya. Kritis. Karena kalau kita berpikir kritis gini, saya lagi misalnya dengar Mas Yo punya ini, saya lagi berpikiran, ini dari sisi yang sebelah sininya bagaimana ya, gitu kan. Untuk kritis bukan mengkritisi loh ya, tetapi untuk mencari apa yang sebenarnya terbaik. Iya, gitu. Ya ini Mbak, kalau punya dipotong anggaran, dia punya ide kreatif dong. Boleh nggak? Kan boleh mengkolaborasikan bisnis dari manapun. Iya dong. Gitu. Kulin itu kan sebenarnya jantungnya, ya kuliner lah ya. Ya kan isi perut. Iya. Jadi yang lain boleh gugur duluan, tapi kuliner ini itu ya
akan yang terakhir kalau kita bilang. Contoh event kita kemarin ada di Bogor atau beberapa tempat. Oh tidak ada anggaran Pak. Saya bilang bisa kok kita jalanin. Oh akhirnya bisa Mbak. Kita bisa ngasih orang sumbangan kemarin beras. Terus kita bisa jualan tuh tanpa UMKM dipungut biaya. Toh bisa dan meriah. Gitu. Nah ini yang Kulin lakukan. Iya. Jadi, saya yang berusaha lakukan. Walaupun terlepas Kulin punya beberapa kekurangan di beberapa titik, betul. Gitu. Tapi ya itu proses belajar. Itu apa juga termasuk dengan Kulin ini membiayai atau gimana? Kami tidak membiayai. tidak serta merta membiayai, tapi kami bisa support dari sponsor. Contohnya Hari Gizi Nasional. Wah seneng tuh saya masuk. Saya bisa bawa tim. Dengan ide kreatif dia dapat biaya. Dengan ide kreatif dia dapat produk untuk goodie bag. Saya juga kagum panitianya. Apa Mbak Lucy? Pak ada saldonya, transfer ke Bapak ya. Saya nggak biayai, tapi saya ngasih peluang jaringan yang saya punya. Itulah silaturahmi. Gitu. Ini yang dimaksud silaturahmi. Betul, berarti memberikan kedua belah pihak keuntungan lah, mutual benefit lah ya bahasa sononya gitu kan. Jadi yang karena sini. Kulin itu kan nirlaba. Iya. Tidak. Kulin itu nirlaba. Iya, perkumpulan soalnya. Tapi perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya itu support. Nah, Mas, satu lagi nih. Kembali lagi kreativitas itu bisa ada di diri kita masing-masing dengan dana yang seada-adanya. Ada filosofi juga, Mbak. Ketika kita terpojok atau kita merasa kurang atau kita merasa ya udahlah seperti ini. Kalau kita contohnya gini ya Mbak, orang kalau dikejar anjing itu larinya akan cepat. Benar. Tapi dia kan harus santai. Jangan nunggu dikejar anjing dulu. Nah itu, cuman kan kita ada namanya stimulan ya. Itu kita harus ciptakan Mbak gitu. Nah saya senang juga ketika ada komunitas. Kok gini ya. Kulin tuh akhirnya mereka ngelihat gitu ada sesuatu yang bisa diambil lah dari kita gitu. Saya senang itu gitu. Nah itu yang coba kami sosialisasikan ke teman-teman. Mas ada saingannya nggak Kulin ini? Maksudnya ada kompetisi? Kita semua saudara. Saya nggak mau jadi saingan. Jadi Kulin. Jadi ada Kulin kedua, Kulin namanya apalah gitu. Kalau organisasi seperti itu di perkembangannya. Nah, tapi saya tuh orang yang oke buat aja nggak apa-apa. Lebih baik malah ya. Iya. Terus nanti gabung lagi boleh. Gitu. Oh jadi maksudnya mereka tadinya di Kulin, kemudian dia buat grup lain. Pecah. Ceritanya pecah untuk bikin Kulin kedua misalnya gitu. Dengan nama tapi yang lain. Dengan nama yang lain. Tapi nggak jalan dia gabung. Balik lagi. Okay. Ada seperti yang lain lah organisasi. Iya sama berarti ya. Semua karena Tuhan itu tidak akan pernah menciptakan pola pikir sama. Mbak Lucy punya anak umpamanya kembar siam, pasti beda. Terus bagaimana menghargai perbedaan itu? Namanya ada toleransi Mbak Lucy punya agama berbeda sama saya, tapi Mbak Lucy bisa tetap jalan bareng karena adanya toleransi. Itu filosofi kami juga. Bukan berarti kita beda, langsung kita gontok-gontokan, serang-serangan. Jadi bebas aja. Bebas. Saya bilang, oke, nggak apa-apa mau gabung kemana lagi. Pak, saya punya tiga komunitas yang gabung, nggak apa-apa. Terus, Pak, saya mau diriin lagi. Pernah nih satu grup, ada di grup dulu waktu pertama. Kulin nih banyak, udah timnya gitu. Tiba-tiba dirubah namanya sama dia. Terus saya gimana, Mbak? Nggak apa-apa, rubah aja. Nah, saya keluar buat grup lain. Yang lain pada masuk. Akhirnya, kok Pak pada masuk ke sini? Lah saya bilang, lah itu hak mereka, saya bilang gitu. Jadi kalau kita memberi manfaat, Mbak Lucy, terus ya itu tadi berbagi dan lain-lain, pasti ini kok alami kok gitu. Kekuatan itu akan ada di kita. Ada namanya, saya kasih tahu teman-teman, Pak diseleksi dong, seleksi saya dari Tuhan, saya bilang dari Tuhan Mbak gitu. Karena gini Mbak, kalau kita seleksi, saya harus punya uang. Saya kalau di Unida saya gaji orang, itu saya seleksi ketat Pak, dosen gini, karena digaji. Tapi kan saya bukan orang gajian, Mirna atau tim kami yang lain, ada Bu Wiwi, ada Pak Jul atau ada Pak Yani atau siapa gitu, itu tidak kami gaji kan.
otomatis dia volunteer kan. Ya udah, terus kehidupannya apa? Saya kasih info-info bisnis biar pada bergerak. Jadi mereka juga bergerak dalam hal bisnis. Iya. Mas itu memberikan kail bukan ikan. Sepakat. Ya kan? Nah, oke, ini kailnya silakan aja. Iya. Tapi dalam hal mencari ikan, ini gue bantu juga nih. Gue bantu. Gue bantu. Iya. Gue ada matnya, ada komunitasnya, Iya. ada ini kayak bikin metaverse aja ya, Mas. Iya, metaverse. Itu konsep pola pikir saya. Makanya ada beberapa orang, saya punya gestur. Ada umpamanya komunitas disupport, Mbak. Sebulan berapa ratus juta atau setahun oleh berapa? sponsor, oleh pendukung atau adalah komunitas karena kan dia biar gerak hidup. Kulin tidak sama sekali, jadi berusaha mandiri. Oh, oke. Saya pikir ini Kulin berarti. Bukan. Oke. Bukan, ada contoh gitu. Berarti artinya gini, saya tumbuhin Kulin ini supaya jadi mandiri, berpikir kreatif, terus bergerak sama-sama. Nah, yang ini Mas Yo ini ya nanti kalau ada pemerintah atau apa yang dengar mesti maksudnya yang ini ya betul-betul begini, Mas. Jadi kolaborasinya nggak yang lepas tapi perlu betul-betul saya di Kemenkes pernah jadi juri kawasan kuliner seluruh Indonesia. Terus di Kementerian Pariwisata saya menyusun LSP perumusan perumusan jasa boga gitu. Terus dari kemarin dari PPU perumahan tuh. Nah, itu kawasan kumuh jadi kawasan kuliner. Nah, kita masuk situ seperti itu, Mbak. Gitu. Terus kan otomatis berarti anggota Kulin tuh nanti dilibatkan gitu. Iya. Gitu. Jadi itulah keuntungan benefitnya kalau masuk di Kulin. Dan itu juga sebuah keuntungan yang diberikan oleh Kulin untuk anggotanya bebas-bebas aja. Bebas-bebas aja. Mau masuk oke, nggak masuk nggak apa-apa. Nanti keluar masuk juga nggak masalah gitu kan, selama Mas Yo ini menggerakkan ekonomi kerakyatan sebenarnya. Kalau kita bisa cloning Mas Yo ini 10 aja deh ya, ditaruh disebar seluruh Indonesia, itu masif banget. Ya. Ya dong. Silakan gitu. Orang lain menilai saya seperti itu, cuma saya gerak aja. Ada satu yang saya mau kasih komentar. Apapun yang kita lakukan dengan tulus, Mas, itu universe akan mendukung kita, apapun itu. Terlepas dari itu Kulin punya kekurangan dan kelebihan pasti. Ya itu pasti. Apalagi kalau kita berjalan semakin besar. Gitu. Karena secara pribadi kan saya berawal dari ekonomi yang bangkrut. Nah itu ada sesuatu yang memang berkaitan dengan inilah gitu. Tetapi kan harus dibenari dan dibenarinya ini otomatis memberi manfaat. Akhirnya nanti gini loh, Mbak. Kalau orang menilai, saya ajarin teman-teman saya, terus kayak kemarin di event T atau di apa, wah Pak ini nilai ini, saya bilang, saya selalu ngajarin gini, ya sudah, nggak mungkin kita sempurna, termasuk Kulin, termasuk pribadi saya, termasuk yang lain. Caranya apa, Mbak? Kita memberi manfaat, tangan kita 2, nggak mungkin kita nutupin tuh 1000 orang dengan tangan kita. Salah satunya gimana? Tutup kuping, kita memberi manfaat yang berarti. Gitu. Akhirnya nanti mereka pun akan berpikir gitu. Organisasi seperti itu semuanya rata-rata. Dari partai politik, LSM, nirlaba, karena tadi Mbak tidak mungkin kita punya pemikiran yang sama. Iya betul. Kalau saya bukan menutup kuping, Mas. Mungkin yang kita berikan kuping, tetapi pemikiran kita karena kuping itu kan harus dibuka. Kita harus mengabsorb semua informasi yang ada untuk nanti kita masukkan di kepala gitu ya. Bagaimana kita merubah pola pikir kita sendiri untuk lebih baik bukan pola pikir ngikutin orang, tapi pola pikir kita, mindset kita untuk lebih baik, dan ujung-ujungnya satu, bahwa kita bisa survive, bisa bertahan gitu loh. Langgeng. Ya kan, langgeng. Terus ada sesuatu yang itu loh, Mbak, mengakar. Kita tinggalkan gitu. Jadi saya tuh nggak senang ngumpul-ngumpul udah. Harus ada hasilnya ya. Lu apa nih hari ini? Ya udah, paling nggak ada cerita. Makanya saya kesini Mbak Lucy. Cocok itu. Mbak Lucy, apa nih saya bilang? Oh, itu kok tempat bagus. Dia mau masak dong situ di podcast. Oh, kok nih bagus? Loh, saya kan punya ide itu, Mr. Lafar. Saya akan kolaborasi dengan tim-tim tenaga ahli Mbak Lucy. Mbak, saya tanya tadi harga-harga ini. Saya bilang, waduh luar biasa.
ini saya ketemu aset yang saya punyai, yang saya bisa manfaatkan. Izin Mbak Lucy. Karena buat kami ini selain kita punya ilmu, itu juga akan ada rezeki di sini. Iya, gitu. betul. Kita kerja sama medsos. Mas, betul. Jadi maksudnya kami juga, kita di sini kita nggak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa. Ya, walaupun saya bilang bahwa kita di multimedia, multi ya. Multimedia. Nah multinya ini bukannya karena kita bisa seluruhnya. Fasilitas itu boleh dibilang itu kita punya kekuatan lah. Ya. Fasilitas, tetapi networking itu kekuatannya mas-mas ini semua. Ya kan. Nah, bagaimana kita bersatu bergabung? Itu. Ya, apalagi kita menghadapi kompetisi di dunia digital saat ini, ya kan? Nah, bisa memang ekonomi kerakyatan itu betul-betul kuat di bawah. Nah, alangkah lebih baiknya lagi untuk kita cepat beradaptasi dengan dunia digital sehingga ini tuh lagi nempel seperti itu kan?